Beginilah kondisi terkini mobil yang tertabrak kereta dari Walet sampai Poncol. Sebelumnya, viral berita sebuah mobil minibus terseret 2 km usai tertabrak kereta api di dekat stasiun Tambun. Kejadian itu terjadi di Bekasi, Selasa 21 Juni 2022. Bersyukur, ibu dan anak yang sempat berada di dalam mobil berhasil meloloskan diri sesaat sebelum tabrakan. Naas, sang suami tak sempat meloloskan diri dari mobil hingga tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, tabrakan maut terjadi saat minibus melintas dari arah Jalan Stadion Cikarang. Saat kondisi perlintasan tengah ramai kendaraan yang ingin melintas, minibus berwarna hitam ini sempat berhenti sejenak di tengah rel, menunggu mobil di depannya melintas. Sayang, saat gilirannya untuk melaju, tiba-tiba saja mesin mobil mati. Tidak lama kemudian, kereta api Argo Sindoro jurusan Semarang Gambir melintas. Tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Kendaraan minibus terseret hingga sekitar 2 km dari tempat awal mula terjadinya tabrakan. Anas, sang istri yang berhasil selamat dari tabrakan maut tersebut, sebelumnya bersama sang suami dan buah hatinya melakukan perjalanan menggunakan sebuah mobil. Saat memasuki pintu perlintasan kereta api di Gang Walet, sang suami pun mengurangi laju kendaraannya. Itu kan ada pelangnya ya, itu nggak ada pelangnya, gitu, nggak ada pelangnya. Jadi kita kondisinya itu kereta itu belum terlihat. Ada amal yang suka ini suruh maju ya kita maju, kita juga. Saya memastikan kok kalau saya itu pas lintas itu belum ada kereta, belum terlihat dari rel itu. Kita itu mau belok kiri langsung. Nah, pas belok kiri memang ada mobil gitu ya, ada mobil. Jadi kita ngantri kan nungguin mobil gitu ya, nunggu mobil gitu ya. Setelah mobilnya yang itu suruh maju, nah pas ketika itu mesin mati. Karena kondisi perlintasan cukup ramai, sehingga mobil yang mereka tumpangi harus berhenti sejenak menunggu mobil di depan yang melintas. Namun giliran mobil yang mereka kendarain harus melaju, tiba-tiba saja mengalami mati mesin. Abi, kenapa mobilnya berhenti, Abi? Nggak tahu ini tiba-tiba mati sendiri, Umi. Semakin panik saat diberitahu jika akan ada kereta api yang melintas. Abi, itu keretanya tadi dekat Abi. Astagfirullahaladzim, Abi, keretanya, Abi. Iya, Umi bawa ada keluar dulu ya. Kendati kemudian, sang suami tak langsung menyusul keluar dari mobil. Penjaga palang pintu dan warga di sekitar pun ikut panik dan terus meneriaki jika akan ada kereta api yang melintas. Keluar saya lewatin rel, udah balik badang itu kereta langsung bawa mobilnya. Itu saya seketika itu ya udah hitungan detik lah, nggak ada ini. Terjadi begitu cepat. Saat Anas dan sang anak telah turun dari mobil, seketika kereta api dengan laju yang cukup cepat itu menghantam mobil mereka. Saya turun bawa anak itu, saya balik badan itu, saya teriak dengan ayah sampai sekenceng-kencengnya gitu, sampai suara sampai sekarang aja masih belum pulih gitu. Ya, sang suami saat itu masih berada di dalam mobil. Terseret hingga lebih dari 2 km bersama mobil yang ditumpanginya. Ya Tuhan, ini terasa seperti mimpi bagi Anas dan berharap cepat tersadar. Kini Anas mencoba ikhlas dengan apa yang telah terjadi. Ia harus bangkit untuk menjalani hidup bersama anak-anaknya. Beberapa hari ini, sang anak yang mulai bisa berbicara mengucapkan sesuatu yang membuat Anas kaget. Trauma ada gitu ya, apalagi pas ketika anak yang bungsu yang baru 2 tahun itu akhir-akhir ini nih, yang bikin saya kaget itu ya selalu bilang, "Mi, Ais, tutut, ayah," gitu. Beberapa kali kayak gitu, "Mi, Ais, tutut,
ayah kayak gitu. Anak 2 tahun yang baru bisa ngomong ayah waktu itu kok seketika berapa hari ini selalu bilang begitu. Sedih dan amat sesak yang Anas rasakan saat sang anak mengulang kalimat yang sama. Ya Tuhan, apakah kejadian naas itu harus melekat jelas di pikiran anak sekecil Ya ini? sudah, itu mungkin menjadi takdir suami saya gitu ya. Saya seketika pun saya langsung beristighfar bahwa itu memang sudah ketetapan Allah, sudah menjadi takdirnya. Saya terima gitu ya, walaupun mungkin dari mulut gitu ya, baru dari mulut itu, tapi saya yakin kok takdir Allah itu tidak ada yang keliru dan tidak ada yang ini. Jadi sudah ada jam-jamnya bahwa memang suami saya memang lebih disayang gitu ya. Jadi Peristiwa mobil yang mendadak mogok atau mesin mati saat melewati perlintasan kereta api memang kerap terjadi. Dan tak jarang hal ini sebagai penyebab kecelakaan. Jika terjebak dalam keadaan serupa dan saat ada tanda kereta sudah mendekat, cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah dengan segera keluar dari kendaraan. Karena waktu untuk menyelamatkan diri sangat singkat, maka sebaiknya tidak memaksakan diri untuk menyalakan mesin mobil. Namun, saat situasi masih aman atau belum ada tanda kereta akan melintas, kita bisa mencoba menekan klakson mobil terus-menerus dan mesin mobil pun dapat kembali menyala. Lalu apa yang menyebabkan mobil bisa mogok saat melintasi rel kereta api? Dan kenapa hanya dengan menekan klakson mobil bisa menyala kembali? Pada dasarnya, besi rel adalah penghantar listrik dan medan magnet yang baik. Komponen itu dapat menghantarkan listrik dan menyimpan magnet yang sangat tinggi akibat gesekan yang terjadi terus-menerus. Hal itulah yang menyebabkan masalah pada kelistrikan di kendaraan. Praktis mesin akan mati dan sulit dihidupkan. Jadi, menekan klakson adalah cara yang tepat karena dapat memutus rangkaian listrik dan medan magnet sekitar, sehingga dapat memberi celah kelistrikan pada mobil untuk dapat menghidupkan mesin.